Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, halo teman-teman. Kembali lagi di video YouTube aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat. Di sini perkenalkan, nama saya Rizky Septiani dengan NIM 124050410200022. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Apa sih diferensi sosial dan stratifikasi sosial itu? Jadi, di sini aku akan pendahuluan dulu ya. Jadi kan makhluk sosial, kita kan manusia disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa sih teman-teman? Makhluk sosial itu adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti dia itu butuh pertolongan orang lain, butuh untuk teman ngobrol, ya nggak sih? Ya kan? Jadi, definisi manusia di sini adalah manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Nah, kan pasti kalau kita membutuhkan orang lain pasti ada interaksi kan. Nah, interaksi itu akan memunculkan perbedaan. Nah, perbedaan ini tuh disebut dengan diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, di sini aku akan menjelaskan definisi satu persatu dan aku akan mencontohkan apa itu diferensi sosial, contohnya apa, dan stratifikasi sosial itu contohnya apa sih guys. Oke, di sini aku akan membahas satu-satu. Nah, pengertian diferensi sosial di sini yaitu proses pengelompokan manusia atau individu berdasarkan perbedaan. Berdasarkan perbedaan apa sih? Berdasarkan perbedaan ras, agama, jenis kelamin, pekerjaan, gitu. Jadi itu pasti ada pengelompokan yang jenis kelamin perempuan dan perempuan. Untuk bentuk-bentuk diferensi sosial di sini aku memberikan contoh bentuk diferensi sosial antara suku Batak dan suku Jawa. Suku Batak dan suku Jawa ini kan mempunyai budaya dan bahasa yang berbeda, tetapi itu mereka tetap setara. Jadi, perbedaan suku dan budaya bahasa antara Jawa dan Madura ini tidak menjadikan suku mana yang lebih tinggi, akan tetapi memperkaya budaya nasional Indonesia gitu. Untuk bentuk diferensi sosial yang kedua yaitu ada agama. Agama kan yang terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang sudah diakui oleh hukum. Maka kita tidak boleh menolaknya, maka kita harus menghargai satu sama lain. Untuk faktor yang mempengaruhi diferensiasi sosial, yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu menciptakan perbedaan sumber daya dan menciptakan kesempatan kerja yang berbeda, yang bervariasi. Yang bervariasi itu apa? Kayak misalnya variasi dalam pendapatannya, terus dalam pekerjaannya, dalam gaya hidupnya. Kan pekerjaan itu kan ada petani, ada pedagang, ada dokter, dan lain sebagainya pekerjaan-pekerjaan. Nah, itu dapat ada perbedaan dalam gaya hidupnya, dalam segi ekonominya. Jadi faktor ekonomi itu dapat sekali mempengaruhi diferensiasi sosial gitu. Jadi kita sebagai manusia harus tetap sesuai gitu dengan kebutuhan, dengan pekerjaan kita gitu. Untuk yang kedua yaitu faktor budaya, yaitu perbedaan antara nilai, norma, dan tradisi ini membentuk identitas kelompok yang berbeda dalam masyarakat multikultural. Contohnya, tiap etnis, tiap suku dan budaya itu kan memiliki ciri khas yang berbeda seperti makanan, pakaian, dan perayaan khas sesuai dengan tradisi dan suku mereka masing-masing gitu. Jadi setiap suku dan budaya ini punya budayanya masing-masing, jadi kita harus menghargainya gitu. Untuk dampak diferensi sosial yaitu ada dua. Yang pertama itu positif dan negatif. Positifnya apa sih? Menambah keragaman budaya Indonesia. Jadi tuh Indonesia itu nggak cuma satu budayanya, tapi beragam, bermacam-macam, dan kita harus menghargainya. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan konflik jika kan antar budaya dan suku kan punya perbedaan masing-masing kan. Nah, dapat menimbulkan konflik jika perbedaan itu tidak dikelola dengan baik. Untuk contoh nyatanya apa sih? Yaitu yang ada di Ambon, kerusuhan Ambon yang disebabkan oleh ketegangan antar kelompok yang berbeda agama gitu. Jadi tuh ada aja yang gak nerima gitu. Jadi kita harus tetap menghargai. Untuk materi yang kedua yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu apa sih? Stratifikasi sosial yaitu sistem pelapisan masyarakat yang berdasarkan status, kekuasaan, dan prestise. Nah, prestise itu apa sih? Prestise itu seperti dalam hal pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan kontribusi sosial kepada masyarakat. Dia bisa berkontribusi dalam hal sosial. Bentuk stratifikasi sosial itu ada dua. Yang pertama ada terbuka, ada tertutup. Nah, terbuka itu seperti seorang buruh yang bekerja keras. Nah, kemudian dia itu naik pangkat, dia itu menjadi pengusaha gitu.
Untuk bentuk stratifikasi sosial tuh yang kedua itu udah tertutup. Nah, tertutup di sini yaitu seperti sistem kasta di India, di mana seseorang itu tidak bisa berpindah-pindah kasta gitu. Nah, jadi tuh kan kasta di India nggak bisa berpindah-pindah kan. Nah, ada yang kasta Brahmana ya Brahmana aja gitu. Ada kasta apa itu namanya, kesatria ya kesatria aja gitu. Itu udah sistem dari India, langsung itu tertutup. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial, yaitu ada 4. Ada faktor kekayaan, ada faktor pendidikan, ada faktor kekuasaan, ada faktor keturunan. Itu 4 tadi itu adalah faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial. Nah, untuk dampak stratifikasi sosial itu ada 2. Ada positif, ada negatif. Nah, untuk positif yaitu memotivasi orang untuk lebih berprestasi gitu. Seperti kita dalam bekerja pasti kan ada naik jabatan gitu. Gak cuma karyawan bisa jadi manajer gitu. Jadi nggak stuck, maksudnya nggak di situ-situ aja gitu, untuk memotivasi orang. Untuk dampak negatif stratifikasi sosial yaitu dapat menyebabkan manusia ini merasakan ketidakadilan dan diskriminasi. Nah, apa sih diskriminasi itu? Nah, untuk diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu gitu. Karakteristik di sini tuh bisa meliputi ras, agama, usia, jenis kelamin, dan kondisi mental atau fisik seseorang gitu. Untuk kesimpulan, penjelasan diferensi sosial dan stratifikasi sosial yaitu membantu kita untuk memahami bagaimana masyarakat ini berfungsi, yaitu dengan adanya perbedaan. Dengan mengenali perbedaan, kita bisa lebih menghargai keberagaman dan menciptakan keadilan sosial yang lebih baik lagi gitu. Jadi keberagaman budaya itu kita harus lebih menghargai gitu. Perbedaan bukanlah penghalang, tetapi kekayaan yang bisa memperkuat persatuan dan solidaritas dalam masyarakat. Salam kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.